Ya buat ini. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah berkenalan secara non formal ya. Mungkin di sini kebetulan saya diajak oleh Miss Resi ya. Bu Resi itu kebetulan teman kami pada saat kegiatan micro credential computational thinking. Beliau ternyata pengurus di YPPM ya. Sebetulnya saya sudah kenal sama Bu Rita ya. Bu Rita itu dulu satu grup di Ikatan Alumni INNSTK di Banten gitu. Jadi kebetulan saya pas diajak seperti ini, oh saya semangat sekali gitu, semangat untuk sharing bersama teman-teman. Katanya kan kalau ilmu semakin dibagi akan semakin berkembang ya. Jadi mudah-mudahan pengalaman saya yang istilahnya kami dapatkan kemarin bisa saya sharing bersama teman-teman. Mudah-mudahan memberi sedikit pencerahan gitu untuk teman-teman. Saya bukan bermaksud menggurui, tapi istilahnya hanya berbagi pengalaman yang telah kami dapatkan kemarin pada saat kegiatan mikro kredensial. Ya. Nah, supaya pelatihannya ibu-ibu tidak terlalu tegang ya, kita santai aja Bu ya, boleh sambil ngemil, minum, mangga gitu ya, supaya istilahnya ilmu yang kita dapat bisa kita serap maksimal. Kalau ibu terlalu tegang, khawatirnya, aduh ini apa sih, kok nggak ngerti ya katanya gitu. Ya, sebelum kita mulai, boleh sedikit games ibu-ibu. Kita ada ice breaking sebentar ya, buat mengumpulkan konsentrasi. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah tahu sebagian permainannya, kalau ada yang belum, nanti kita ikutin ya. Ini adalah permainan mind blowing ya, kemampuan menebak, menerka ya. Saya punya clue-nya yaitu keliling dunia. Ya. Apa clue-nya Bu Ibu? Keliling dunia. Ya. Keliling dunia. Ya. Saya hari ini ada di Dubai. Besok saya ada di Uganda. Lusa seharusnya saya ada di mana ya? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Nigeria. Ken- Di Silakan Bu Kenya Resi. ya? Syria. Wah, belum tepat nih. Coba di Kenya, Kenya. nya Belanda. Belanda. Norwegia, Bu Vina. Norwegia. Hebat. Siapa tadi? Budi ya. Budia. Keren Budia. Budia stop dulu ya. Jangan kasih tahu rahasia ya. Sip, sip, sip. Oke. Sekali lagi nih. Cluenya adalah keliling dunia. Hari ini saya ada di Nigeria. Besok saya ada di Indonesia. Lusa saya ada di mana ya? Silakan. Yang lain. Hari ini saya di Nigeria, besok saya di Indonesia. Lusa saya di mana? Siapa yang tahu? Andalusia. Australia. Australia. Australia aja, Bu. Iya, Bu Risa ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Risa. Australia. Oke. Yang lain ada yang tidak mengerti? Masih bingung? Coba, Masih bingung. masih bingung. Coba yang tadi sudah bisa menjawab, dipraktekkan. Silakan, Bu. Yang sudah bisa menjawab tadi, siapa tadi ya? Bu Ayo, Risa saya ya. ya. Oke, oke, Bu Dia Bu boleh. Risa, Bu Risa. Apa kabar Bu Risa? Silakan Bu Dia Oke. dipraktekkan. Iya, eh, kata kuncinya ya kita pegang kata kunci keliling dunia. Nah, kalau pertama tadi ke Dubai, Uganda kan dunia. Dubai itu dari D, Ugandanya keduanya U, Uganda, N-nya Norwegia, I-nya Indonesia, A-nya apa gitu ya Argentina, Australia, gitu. Jadi kita pakai clue-nya yang dunianya. Bener ya, Bu Pina? Ah, iya betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Dia. Intermezzo aja Bu ya, sebelum kita masuk ke materi Bu ya. Oke. Oke, saya izin share lagi ya materinya. Nah,
Oke, sebentar. Hari ini kita akan membahas materi tentang berpikir komputasional. Yang pertama ini prinsip berpikir komputasional, pendekatan berpikir komputasional, komponen berpikir komputasional, dan merancang ragam main dalam penerapan kemampuan berpikir komputasional. Nah, coba ya kita lihat di sini yang terjadi saat ini. Ibu bisa menjelaskan ini gambar apa sih yang pertama? Terlihat tidak? Boleh silakan. Ini adalah gambar online shop ya. Shop. Ya, apa aja biasanya Bu kalau online shop yang suka Ibu punya di handphone? Shopee, Lazada. TikTok, Lazada, Shopee. Shopee, Lazada, Tokopedia ya. Wah, kayaknya ibu-ibu TikTok. di handphonenya lengkap ya. Biasanya ibu-ibu kalau punya aplikasi itu buat apa, Bu? Belanja. Ini buat Belanja. oke. Sorry. Kalau ini yang berikutnya, gambar kedua, gambar apa sih ini? Handphone. Handphone lagi Video, apa nih? video call. Video call ya. Handphone itu sekarang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, Bu ya. Iya, iya, benar. Betul. Dengan teman kita yang ada di Palembang, kita bisa bertatap muka, ngobrol segala macam. Sementara dengan suami kita yang di sebelah, kita diem-dieman, Bu Nggak ya. bisa ketemu. Bisa ketemu. Iya, ini teknologi yang kita pakai sehari-hari. Lalu yang terakhir nih, mungkin kalau yang di kota sering menggunakan ini nih, Bu. Apa ya ini ya? Ojek online. Ojek online. Biasanya pakai ojek online buat apa, Bu? Pergi rapat. Terus Pesan makan Pergi online. makanan, ya. Ya, nganter barang, pesan makanan, apa namanya segala macam bisa kita lakukan bahkan bayar listrik, beli token, beli pulsa bisa kita lakukan melalui aplikasi online, Bu ya. Nah, Ibu masih ingat nggak keterampilan abad 21 itu ada 4C ya? 4C itu apa aja, Bu? Nih, ini ada critical thinking atau berpikir kritis dan problem solving atau pemecahan masalah. Lalu ada kreatif, creativity ya. Lalu communication dan collaboration, yaitu adalah 4C yang keterampilan abad 21. Setelah sekarang ada yang terbaru yaitu computational thinking ya. Dari apa namanya? Ngedengar namanya saya pertama kali ada pelatihan ini saya ngerasa aduh apanya ini ya computational thinking. Saya coba cari di ChatGPT seperti apa, apakah berpikir dengan cara komputer, apa menggunakan komputer seperti apa ya. Kemudian untungnya melalui pelatihan kemarin kita mendapatkan pemahaman tentang computational thinking yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, menurut ibu-ibu sebelum kita buka materi, berpikir komputasional itu apa sih? Coba boleh satu orang aja untuk memberikan apa ya jawaban secara gamblang, secara kata-kata ya. Berpikir komputasional, kira-kira itu apa ya? Silakan. Ada yang berani? Ayo Bu, jangan malu-malu. Nggak ada yang salah dan benar. Kita sama-sama belajar. Ayo, ada yang mau? Silakan. Oh, Ayo. Ya, gimana Bu? saya Ya, boleh Bu Indah. Silakan Bu Indah. kalau kan terus terang kalau ini saya baru dengar nih Mm-mm, berpikir komputasional tuh karena belum pernah dengar ya Bu, baru dari Ibu ini baru dari penjelasan Ibu. Nah, mm-mm, mungkin kalau dengar dari kata kompu itu hampir hampir mendekati dari kata komputer, mm-mm. Terus? mendekati kayak gitu nah Bu. Jadi kalau misalnya mungkin kita berpikirnya tuh yang selama ini kan mungkin lebih cepat kayak itu nah Bu pikirnya. Jadi secara melibatkan misalnya yang tadinya kemampuan kita itu cuma 70 dengan berpikir melalui komputer kayak itu mungkin berpikirnya lebih lebih tinggi lagi kayak gitu Bu. Oke, oke, oke. Ada lagi Kalau yang menurut lain? Ya, pendapat Bu Indah. Terima kasih kita beri aplaus buat Bu Indah. Bu
Ya, silakan ada yang lagi yang memberikan Bu Nila silakan Bu Nila. Izin, Bu. Ya, mangga. Mungkin berpikir komputasional itu cara kita berpikir secara sistematis dan logis ketika menghadapi masalah, sehingga kita bisa segera menemukan solusi. Oke, nah ini terlihat dari clue gambar di bawah Bu ya. Ada problem, thinking, dan solution ya. Berarti mungkin menurut Bu Nila berpikir komputasional itu tadi betul ya, menyelesaikan masalah dengan berpikir dan mendapatkan solusi ya. Oke, tepuk tangan buat Bu Nila ya, Bu Nila. Oke, terima kasih Bu Nila. Kasih. Oke, baik kita bedah satu persatu ya. Yang pertama adalah prinsip menumbuhkan kemampuan berpikir komputasional pada anak usia dini ya. Kita kan mikir anak usia dini bisa apa ya kok sampai bisa berpikir komputasional gitu ya. Kita nggak usah mikir yang terlalu muluk-muluk jauh ya. Sebenarnya kemampuan berpikir komputasional itu sudah kita laksanakan, hanya saja kita nggak familiar sama namanya seperti itu ya. Sebenarnya pas kami lihat contoh pun, lah ini mah setiap hari juga saya laksanakan kayaknya di kelas gitu ya. Cuman kita nggak tahu namanya itu ternyata berpikir komputasional ya. Nah, berpikir komputasional ini ya adalah cara berpikir tentang bagaimana memecahkan masalah kompleks secara efektif, efisien dengan atau tanpa komputer. Jadi jangan mentang-mentang namanya berpikir komputasional berarti harus pakai komputer. Berarti tidak ya. Tidak, dia bisa memakai atau dengan tanpa komputer. Nanti di akhir saya akan berikan contoh berapa kegiatan yang bisa memakai dan tanpa komputer. Seperti itu. Kemudian berpikir komputasional memungkinkan kita untuk mengenali masalah yang kompleks ya, memahami apa masalahnya dan mengembangkan kemungkinan solusi yang tepat. Dengan menerapkan cara berpikir seperti ini, otak akan terlatih untuk terbiasa berpikir secara logis, terstruktur, kritis, dan kreatif. Ini kira-kira apa sih pentingnya untuk memperkenalkan kemampuan komputasional secara dini? Boleh Ibu memberikan pendapatnya kembali? Buat apa ya kita ngenalin ini? Tadi hampir jawaban Bu Nila juga hampir betul seperti itu. Ada lagi mungkin yang punya pemikiran lain? Buat apa sih kita ngenalin itu ke anak-anak? Enggak, silakan, jangan malu-malu. Boleh, Raisen, boleh langsung jawab. Silahkan, Ibu. Saya nggak akan nyalain, Bu. Tenang aja, kita kan sharing. Izin Bunda boleh Iya, boleh, mencoba. silakan. Menurut saya pentingnya dilihat dari definisinya, pentingnya memperkenalkan kemampuan berpikir komputasional sejak dini itu untuk merangsang anak supaya anak bisa berpikir kritis, mungkin Bunda lebih ke arah sana. Oke, siap Bu Mae. Luar biasa pemahaman Bu Mae ya. Ya, nah kita lihat dulu menurut para ahli ya. Menurut Janet Wing adalah salah satu pionir dalam mendefinisikan berpikir komputasional sebagai keterampilan dasar yang harus diajarkan kepada semua orang, bukan hanya kepada programmer, sehingga harus diperkenalkan secara dini untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi tantangan abad ke-21. Tadi apa? 4C ya, ditambah satu lagi computational thinking. Nah, berpikir komputasional harus dianggap sebagai keterampilan inti, tidak hanya dalam proses pemrograman komputer, tapi juga dalam setiap tindakan yang melibatkan kemampuan analitis manusia. Ya, ini manfaatnya. Yang pertama, betul. Berpikir logis, menganalisis informasi, dan mencari solusi sejak dini meski sederhana. Lalu mampu memecahkan masalah sederhana, ya, problem solving. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri dan penguasaan keterampilan untuk siap-siap menyambut perubahan-perubahan ke depan. Lalu berpikir out of the box. Nih, pada saat saya kegiatan visit akreditasi ke sekolah-sekolah ya, biasanya guru-guru kan sayang banget ya sama anaknya. Nah, saking sayangnya ada anak yang nggak bisa pakai sepatu, dibantu dari awal sampai akhir. Kira-kira itu bagus nggak buat anak ke depannya, Bu Ibu? Nggak bagus, Bu. Tidak Soalnya jadi bagus. nggak belajar sendiri gitu. Jadi nantinya nggak mandiri anaknya. Jadi Iya. tidak mengetahui langkah-langkahnya kalau pakai sepatu teh gimana. Seperti Iya. itu.
Betul, Bu. Kadang emang kalau kita terlalu sayang kayaknya, aduh anakku kasihan nih harusnya kalau nggak bisa aku bantuin deh biar dia nggak susah. Nah, sementara eh, sikap kita yang itu akan membuat mereka tidak mandiri ke depannya. Jadi seandainya mereka dihadapkan pada satu masalah, mereka tergantung sama kita. Kalau berantem sama temennya pasti nyarinya ke kita gitu ya. Mereka tidak diajarkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ya seperti itu. Nah, di manfaat berpikir komputasional ini kita mengajarkan anak untuk secara memecahkan masalah sederhana gitu ya. Breakdown misalkan kita punya masalah apa, kita breakdown menjadi masalah-masalah kecil agar solusinya bisa terselesaikan. Misalkan nggak bisa pakai sepatu nih, gimana dulu nih pertamanya nih? Oh, pegang dulu sepatunya, keluarin lidahnya, nggak di lidahnya ya. Kalau yang pakai tali, buka dulu talinya seperti itu. Jadi jangan langsung udah pakai sendiri, pokoknya cari tahu gimana caranya ya. Enggak, tapi tetap harus kita stimulasi gitu ya. Kira-kira kalau mau pakai sepatu harus ngapain dulu ya? Oh iya, duduk dulu, ambil sepatunya, dibuka lidahnya keluarin, kakinya dimasukin, lalu ditutup kembali seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada step-stepnya yang kita laksanakan gitu supaya anak lebih mudah dalam melakukan pemecahan masalah sederhana ya. Nah, kemudian di sini apakah berpikir komputasional harus menggunakan komputer? Tadi Bu Yuni sudah menjelaskan ya bahwa tidak harus menggunakan komputer, ada plug dan unplug gitu ya. Plug itu yang dicolokin misalnya menggunakan listrik dan unplug itu yang tidak dicolokin atau tidak menggunakan listrik ya. Nah, ini ya. Tentunya tidak berpikir komputasional adalah keterampilan pemecahan masalah yang dapat kita pelajari dari komputer. Di PAUD, kita dapat mempelajari berpikir komputasional tanpa komputer. Kita bahkan dapat mempelajari siswa coding atau pengkodean tanpa menggunakan komputer sama sekali. Nanti saya berikan contohnya di akhir ya. Terdapat dua pendekatan berpikir komputasional yaitu unplug tanpa alat dan plug dengan alat ya. Nah, ini berpikir komputasional dengan alat atau pendekatan plug. Ini bermanfaat untuk visualisasi yang lebih baik. Misalkan pakai laptop ada gambar video atau media gitu ya. Nah, anak usia dini biasanya lebih tertarik dengan alat fisik atau perangkat lunak, lunak yang interaktif seperti robot atau aplikasi pemrograman. Hal ini membuat konsep berpikir komputasional lebih mudah dipahami karena dapat divisualisasikan dengan jelas. Dengan menggunakan alat seperti robot atau tablet, anak-anak bisa lebih terlibat dalam eksperimen kreatif di mana mereka dapat melihat langsung hasil dari perintah yang mereka berikan sehingga pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Tapi di sini kan ada kekurangannya Bu ya kalau di tempat-tempat yang istilahnya daerah 3T, susah sinyal, boro-boro buat laptop atau apa gitu kan agak sulit untuk dilaksanakan Bu ya. Nah, makanya nanti ada lagi berpikir komputasional dengan eh, tanpa alat ya. Nah, ini dia pendekatan unplug. Ini bermanfaat agar fokus pada pemahaman dasar. Tanpa alat, anak dapat fokus pada konsep dasar berpikir komputasional seperti pengenalan pola, dekomposisi, dan pemecahan masalah tanpa distraksi dari teknologi. Selanjutnya, hal ini membantu anak memahami inti dari berpikir komputasional secara lebih mendalam. Di sini aktivitasnya puzzle, main peran, permainan tradisional ya, bisa memicu permasalahan pemecahan masalah dan berpikir logis tanpa perlu alat. Misalnya permainan tradisional seperti engklek mengajarkan anak-anak tentang pola dan urutan tanpa memerlukan alat elektronik. Nah, lalu mengajarkan komputasional dengan alat atau plug maupun tanpa alat atau unplug, banyak para ahli percaya bahwa pendekatan kombinasi antara menggunakan alat dan tanpa alat adalah yang paling efektif. Pendekatan ini memungkinkan anak untuk mendapatkan yang terbaik dari keduanya. Penggunaan teknologi untuk visualisasi konsep sekaligus membangun pemahaman dasar melalui kegiatan tanpa alat. Nah, sekarang kita mulai masuk ke komponen berpikir komputasional. Ada yang sudah pernah eh, membaca mungkin ada apa saja berpikir komputasional itu? Boleh disebutkan Ibu yang tahu, yang pernah Ibu dengar aja. Apa belum pernah dengar? Oke. Yang pertama itu kita ada dekomposisi, abstraksi, rekognisi pola,
dan algoritma. Ya, kita bahas satu persatu ya untuk dekomposisi. Dekomposisi itu adalah proses memecah masalah besar menjadi bagian-bagian lebih kecil agar lebih mudah untuk diselesaikan. Pendekatan pemecahan masalah ini dapat digunakan saat murid merencanakan suatu kegiatan, mengerjakan proyek kolaboratif, memecahkan masalah dalam matematika, atau pada saat memainkan drama. Jadi kayak kita mau main drama bisa pakai dekomposisi ya istilahnya kegiatan-kegiatan bermain drama, mungkin mereka mau proyek membuat apa gitu ya, itu menggunakan dekomposisi ya. Kemudian abstraksi. Abstraksi itu menentukan karakteristik yang penting dari suatu masalah dengan membuang detail-detail yang nggak penting ya. Abstraksi memungkinkan kita untuk membuat gagasan umum tentang apa masalahnya dan bagaimana menyelesaikannya. Proses abstraksi menginstruksikan kita untuk menghapus semua detail spesifik dan pola apapun yang tidak akan membantu kita memecahkan suatu masalah. Nah, salah satu contoh kegiatan abstraksi, ibu-ibu di sekolah kalau sehari-hari suka membacakan dongeng nggak ke anak-anak biasanya? Ya, biasanya tentang apa Bu yang rata-rata ibu ceritakan dongeng itu, yang familiar? Atau mungkin waktu kecil, ibu pernah didongengin sama orang tua gitu. Cerita dongeng apa yang paling ibu ingat? Boleh diceritakan? Mungkin Malin Kundang ya, misalkan. Yang ibu ingat tentang cerita Malin Kundang tuh apa Bu biasanya? Anak yang durhaka, Bu. Anak yang durhaka. Kan poinnya adalah anak yang durhaka ya, yang ibu tangkap ceritanya. Sementara kan ceritanya nggak mungkin tiba-tiba Malin Kundang anak durhaka ya. Pasti kan ada runtutan ceritanya, bagaimana dia lahir, dia besar, hidupnya segala macam. Nah, ibu ketika ibu menyebutkan Malin Kundang anak durhaka, berarti ibu sudah melakukan proses abstraksi. Berarti ibu sudah mengambil detail-detail spesifik tentang Malin Kundang. Kan ibu nggak bakal inget ya pas ibu orang tua ibu dulu ceritain si Malin Kundang pakai bajunya warna apa atau makanan apa yang dia makan karena ibu membuang detail-detail yang nggak penting istilahnya ah itu nggak penting deh bukan inti cerita gitu istilahnya sama seperti kita mendongeng di depan anak-anak kan kita biasanya pakai buku atau boneka jari gitu ya kita kan ada omongan-omongan yang kita keluarin apa gitu ya. Anak-anak nggak akan nyimak yang itunya. Mereka lebih ke inti ceritanya seperti itu. Sehingga ketika mereka diminta untuk menceritakan kembali, otomatis mereka tidak akan mengulang gumaman-gumaman yang kita laksanakan, yang bukan. Yang penting yang mereka lihat tuh inti ceritanya tuh apa. Jadi mereka ceritakan kembali. Misalkan ibu cerita tentang kunjungan ke kebun binatang gitu ya. Nih, suatu pagi eh, Dara dan keluarganya naik mobil berwarna merah ke kebun binatang. Mereka membeli tiket bla segala macam gitu ya. Nanti yang diambil intisari oleh anak itu, mereka pas pergi ke kebun binatang, binatang apa aja tuh yang mereka lihat ya. Ada binatang apa, ini makanannya apa. Mereka nggak akan mempersalahkan, nggak akan menyimak detail si anak ini ngomong apa itu apa, tapi mereka akan mencari inti dari cerita itu. Nah, itu yang dimaksud dengan proses abstraksi ya, seperti itu. Jadi yang detail-detail yang nggak penting biasanya dihapus, nggak akan diingat gitu ya. Mereka mencari yang intinya seperti itu. Kemudian ini ada rekognisi pola. Rekognisi pola adalah mencari atau mengenali kesamaan pola baik dalam maupun antar masalah yang ingin dipecahkan. Pengenalan pola memandu murid untuk menyelesaikan berbagai masalah yang serupa dengan lebih cepat dan mudah. Ini rekognisi pola itu sama seperti kita menyusun bentuk geometri ya. Nah, salah satu contoh kegiatannya kan ada nih bentuk lingkaran segitiga seempat nanti diurutkan ya seperti itu. Ini contoh kegiatan rekognisi pola. Bisa juga membuat sate buah ya. Buat sate buah kan biasanya tuh melon, semangka, atau tambah mangga, tambah anggur gitu ya. Anak dimasukkan satu-satu itu termasuk ke dalam rekognisi pola ya. Seperti itu nanti kalau misalkan ini kan kita tujuan akhirnya ibu dapat merancang kegiatan yang sesuai dengan computational thinking ya.
Jadi kita bahas kira-kira contohnya rekognisi pola nih kegiatannya apa aja nih. Nah, ini yang menurut Ibu nih ya sesuai dengan pengertian di sini ya, mencari mengenali kesamaan pola. Misalkan eh apa ya? Kan ada mengurutkan huruf gitu A B C atau 1 2 3 1 2 3 atau warna merah kuning hijau itu termasuk ke dalam rekognisi pola. Yang terakhir ini algoritma. Algoritma adalah langkah demi langkah yang dilakukan dalam proses pemecahan masalah. Algoritma dapat ditransformasi menjadi program yang dapat dikerjakan oleh mesin. Algoritma adalah hal-hal umum yang dalam ilmu komputer dan kehidupan sehari-hari seperti resep makanan, terus menanam tanaman yaitu termasuk dalam algoritma. Jadi algoritma itu ada urutannya, seperti menggosok gigi. Ya, kan biasanya kalau anak-anak menggosok gigi gimana dulu Bu? Pertamanya urutannya ada yang mengajarkan di sekolah nggak biasanya cara menggosok gigi yang benar? Apa dulu ya? Apa kita harus nuangin airnya dulu atau ngebasahin sikat giginya? Apa gimana? Kan nggak mungkin kita gosok dulu giginya, kumur-kumur, baru taruh pasta. Kayaknya kan enggak ya? Urutannya gimana sih kalau gosok gigi biasanya di sekolah? Boleh ada yang sharing yang mengajarkan kegiatan gosok gigi di sekolah? Silakan. Izin Bu. Iya, silakan Bu Indah. Nah, kalau salah maaf ya Bu yo. Oh, salah mah Kalau minta maafnya Lebaran, Bu. Canda, Bu ya. kalau di TK ini kita ngadain apa sikat giginya itu Mm-mm. yang pasti pertama sikat giginya yang kayak itu tadi bilang itu dibasahi dulu. Mm-mm. Terus dan kalau sikat giginya sudah dibasahi kan ada anak yang perlu perlu bantuan kita tuh. Misalnya mau buka odolnya itu kan Bu, nah Mm-mm. dibimbing kan, tuh terus Mm-mm. dari situ dia kumur-kumur dulu tuh, paling enggak kan, habis dia makan tuh kan biasanya kan mungkin ada yang nyangkut atau apa kan gitu ya Bu di giginya kan, Mm-mm. Mm-mm. kumur dulu kayak gitu, nah habis dia kumur-kumur itu baru dia sikat gigi kayak gitu Mm-mm. sendiri. Dari situ setelah sikat gigi sudah cuci lagi sikat giginya dengan air pancuran itu, baru dia Mm-mm. kumur-kumur, di situ udah. Kalau itu Mm-mm. Bu. Ya, berarti ada urutannya ya yang sesuai agar anak dapat menyikat gigi dengan baik dan benar. Biasanya Ya. juga kan kita dari puskesmas tuh suka dibagiin ini ya, apa namanya, brosur, pamflet untuk sikat gigi yang benar terus kita tempel di dinding-dinding deket apa namanya bak cuci tangan itu ya. Ada 6 langkah cuci tangan segala macam itu termasuknya dalam algoritma. Contoh lainnya juga adalah menanam ya. Menanam itu menggunakan metode algoritma. Karena kan urutannya sudah pasti ya kalau menanam tuh ya. Ya, mulai dari kita istilahnya menyiapkan bahan-bahannya dulu. Misalkan ibu-ibu ada yang sudah praktek menanam tanaman nggak di sekolah? Selain toge ya, selain toge nih. Kalau toge kan kayaknya gampang banget udah familiar ya. Mungkin menanam apa gitu Bu? Ada yang udah pernah? Bu, jangan pohon jati ya, kelamaan Bu. Nanti anaknya keburu lulus kuliah baru tumbuh. Mungkin menanam tanaman. Oh, Silakan. izin Bu, dulu pernah di sekolah itu nanamnya wortel ya. Kebetulan kan emang kondisinya kalau di Purwakarta itu emang dingin ya, tapi cukup panas juga sih, tapi emang lebih dominan ke lembab gitu, ke dingin. Ini kalau di daerah saya. Jadi pas waktu itu nanamnya wortel. Nah, kalau benihnya kan kita pasti nyediain dari sekolah ya, Bu. Nah, kalau untuk bahan-bahannya juga sama, seperti sekam, tanah, seperti itu. Jadi kita persiapkan dulu untuk anak-anak. Nah, pas waktu menanamnya itu, jadi kita ajak anak keluar, kita eh, nggak apa instruksikan ke anak itu nggak usah takut kotor seperti itu. Jadi mereka mencampur sekam sama tanah juga, terus nanti dimasukkan ke polybag. Nah, seperti itu. Setelah itu kita siram sedikit. Nah, nanti benih wortelnya kita suruh anak-anak itu untuk apa? eh, menyimpan gitu, menanam benih wortelnya seperti itu. Jadi kan kelihatan ya Bu, kalau anak-anaknya juga pas ngambil itu, ambilnya jangan banyak-banyak ya. Kadang anak-anak ngambilnya banyak gini, ambilnya sedikit, terus kita pandu juga. Jadi gini,
satu persatu kita semuanya seperti itu. Nah, habis itu kita tunggu, kita rawat setiap hari, jadi kita siram seperti itu. Nah, alhamdulillah waktunya lupa ya Bu, sekitar 2 atau berapa bulan ya. Jadi emang wortelnya itu tumbuh tapi nggak sebesar yang kayak di pasar gitu ya Bu. Jadi kecil. Nggak tahu mungkin karena polybagnya juga kurang besar atau seperti apa. Tapi pas memanennya juga anak-anak itu alhamdulillah antusias dan senang banget. Karena mungkin mereka merasa puas ya Bu hasil kerja mereka seperti itu merawat tanamannya, terus menanamnya juga, terus manennya juga seperti itu. Iya, baik Ibu. Luar biasa pengalamannya. Iya Bu, betul. Salah satu contoh kegiatan algoritma itu seperti tadi ya, menanam wortel. Kan ada urutannya Bu ya. Nggak mungkin dia tiba-tiba tumbuh sebelum disemai atau apa ya. Jadi algoritma itu ada step by stepnya Bu ya, langkah demi langkah. Kayak misalkan masak juga ya. Kita kan masak sayur asem nih ya. Pertama kan Ibu didihin air dulu ya. Lalu yang Ibu masukin sayuran pertama tuh kan otomatis yang keras dulu biasanya ya. Misalkan ada kacang atau apa. Sementara sayuran-sayuran yang lunak itu dimasukkannya di terakhir. Nah, kalau itu urutannya tidak bertahap terbalik, maka sayur asamnya akan kacau ya rasanya istilahnya. Sayuran yang seharusnya eh, lembut dimasukkan di terakhir, jadi di awal kan dia jadi hancur, nanti jadi bubur mado ya jadinya ya. Nah, seperti itu algoritma ya. Jadi dia tahap demi tahap ada kegiatannya seperti cuci tangan, menggosok gigi, memakai sepatu, terus memasak, menanam tanaman seperti itu termasuk contoh algoritma. Nanti ibu yang ibu rancang kegiatan, misalkan ibu memilih algoritma, boleh seperti tadi, kegiatannya menanam wortel, menanam tanaman obat keluarga, seperti itu ya. Memang kan kita sebagai guru, Bu, belum tentu semua guru itu punya bakat seperti petani ya. Saya juga dulu sering tuh, Bu, praktek beli paprika ya, benih paprika itu mahal dulu 55.000 isinya cuma berapa biji ya. Pas dipraktekin tumbuh ya, tapi kok nggak berbuah ya, sementara orang yang cuman dari bijinya sisa gitu disemai jadi gitu. Terus saya bilang, oh kayaknya saya nggak berbakat nih di bidang ini gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita menjelaskan kepada anak proses menanam tanaman itu seperti itu ya. Bagaimana nanti hasilnya, eh, istilahnya ingin sebesar yang ibu bilang seperti di pasar, nanti biarkan mereka mempelajari lagi apa penyebabnya, apa kira-kira karena di polybag, apa karena tanahnya kurang subur, atau tidak diberi pupuk seperti apa ya, nanti biar mereka mencari tahu sendiri seperti itu ya. Yang penting ibu menjelaskan langkah-langkah proses menanam tanamannya seperti itu. Nah, kemudian kita sambil lihat ya, ini ada gambar apa nih Bu Ibu nih? Gambar lagi main ular tangga ya. Termasuk komponen berpikir komputasional yang mana ini? Kan ada tadi ada apa aja, Bu? Komponen computational thinking, dekomposisi, lalu abstraksi, rekognisi pola, dan algoritma. Kalau yang eh, permainan ular tangga ini kira-kira apa ya, Bu ya? Coba kira-kira tebak aja nggak apa-apa. Namanya juga sambil belajar. Masuk algoritma dah, Bu. Al- Algoritma kayaknya Bu. Algoritma. Oke, coba kita cek. Apakah algoritma? Wah, ternyata dekomposisi. Kenapa disebut dekomposisi? Karena dia mengesampingkan hal-hal yang tidak detail. Kan yang dia lihat dadu ya. Dadu itu ada angka 3, misalkan. Dia lanjut 3, dia nggak peduli angka-angka yang lainnya. Jadi yang dia fokuskan daripada yang itu. Tapi kalau melihat urutannya, itu juga bisa termasuk algoritma. Karena anak harus mengikuti urutan pola ya. Jadi ini bisa menjadi dua komponen Siti, bisa dekomposisi dan algoritma ya. Tepat sekali Ibu. Kemudian ini, apa nih kegiatannya nih? Menyusun balok, terus main apa ini? Bermain peran ya. Itu termasuknya ke dalam apa ya? Ada yang tahu kah Ibu? Ayo silakan. Gak apa-apa, nggak usah salah. Ya, silakan Bu. Kira-kira apa nih?
Rekognisi pola mungkin, Bu. Rekognisi pola. Oke, ini juga bisa masuk rekognisi pola nih karena ada apa yang menyusun ya, menyusun menurut warna ya. Ini adalah dekomposisi dan juga kalau dia menyusun sesuai urutan warna seperti ini, dia masuk juga ke rekognisi pola ya. Nah, kalau yang ini menyusun sate buah tadi sudah saya berikan contoh. Apa ya? Algo dah Bu, algoritma dah Bu. Algoritma. Oke. Rekognisi pola mungkin. Oke. Oke, termasuk komponen yang mana? Ini adalah rekognisi pola karena dia menyusun urutan pola. Tapi seandainya eh, dia bikin sate buah kan pertama juga bisa algoritma karena kita pertama harus cuci tangan dulu nih, cuci tangan, menyiapkan buah, lalu menusukkan itu juga termasuk dalam algoritma ya. Jadi sebenarnya dalam satu kegiatan itu bisa termasuk beberapa komponen siti ya. Kalau hanya melihat seperti ini tentunya kita lihatnya sebagai rekognisi pola ya. Tapi kalau kita lihat urutan kegiatannya dari awal mereka itu bisa kita masukkan juga ke dalam algoritma. Tapi kalau hanya berbekal foto seperti ini, kita mengelompokkannya sebagai rekognisi pola. Jadi kalau videonya utuh, dia bisa menjadi algoritma. Lalu ini apa ya ini ya? Yang cuci tangan. Rekognisi pola. Rekognisi pola, betul kan? Coba diingat-ingat lagi. Urutan. Algoritma, sepertinya Bu, Ya, algoritma. betul. Kalau urutan itu masuknya ke algoritma kan cuci tangan biasanya mereka ada urutannya ya. Pertama mereka antri. Udah mereka antri, Oh iki loh Dek. ya udah mereka antri kan nanti dia Oh. cuci tangan pakai sabun ya, dibersihin di sela-sela kuku. Setelah itu dia akan mengeringkan tangan. Itu termasuk ke dalam algoritma. Tapi seandainya ada videonya gitu misalkan anak-anak disuruh memilih kira-kira peralatan apa yang diperlukan untuk pencuci tangan. Itu bisa masuk dekomposisi ya. Kalau misalkan ibu-ibu menyediakannya ada sabun cuci tangan, ada sapu, ada handuk, lalu ada sampo, ada apa. Kalau anak memilih benda yang akan dia gunakan untuk cuci tangan dan itu benar, itu termasuk dalam dekomposisi. Karena dia memilih yang penting, yang tidak penting akan dia tinggalkan ya. Tapi kalau hanya berdasarkan gambar dia mau cuci tangan, itu masuknya algoritma ya. Kita istilahnya mengesampingkan yang detail-detail kalau yang itu. Kalau ini kan urutannya udah pasti nih cuci tangannya. Nah, kemudian nih, kalau guru bacain cerita di kelas dan anak menceritakan kembali, masuknya apa ya? Jadi apa ya? Ayo. Yang Malin Kundang tadi saya bilang. Abstraksi, Bu. Iya, betul Bu Siti Juleha. Abstraksi ya, karena dia eh, mengingat detail ya. Jadi yang tadi saya bilang, kalau ibu sedang bercerita, kan kita ceritanya kan kalau bahasa Sunda mah ngabaceo ya Bu ya. Kalau bahasa Sunda maaf saya Sunda nih ya. Ngabaceo ngarwecok gitu ngomong apa-apa. Tapi yang anak tangkap kan cuman inti ceritanya gitu. Mereka tidak akan mengingat detail kecerewetan kita yang lain. Omongan-omongan gumaman kita yang lain nggak akan mereka perhatikan ya. Jadi kegiatan menceritakan cerita itu termasuk kegiatan abstraksi ya. Lalu ini main apa sih ini engklek ya? Main engklek itu apa ya? Ada yang tahu? Nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Saya juga waktu pelatihan banyak yang keliru, banyak yang miskonsepsi. Apa ya kira-kira ini ya? Ayo. Komposional apa ya? Apa tuh? Ada nih, pertama ada dekomposisi, abstraksi, rekognisi pola, sama algoritma. Ini masuk. Algoritma. Oke, coba kita lihat. Oke, Bu Ini adalah algoritma karena engkle itu harus sesuai urutan ya. Kita kan dari satu, Iya. dua, tiga gitu. Jadi nggak mungkin kita langsung loncat ke angka yang lima ya ke sini lah istilahnya ya. Kita kan harus mulai di awal di nomor satu di sini loncat satu, terus menapak dua kaki gitu ya seperti itu. Itu termasuk ke dalam kegiatan algoritma.
Nggak apa-apa Bu, masih kebalik-balik. Soalnya saya juga di sana pelatihan 7 hari Bu, baru bisa agak paham. Apalagi ini yang cuma pelatihannya hanya berapa jam gitu ya. Dimaklum Bu, sama-sama belajar. Nah ini kebetulan pemateri kami salah satunya ada Ibu Dr. Ilma Yuliantina MPD. Ada yang kenal dengan beliau? Mendengar nama besar beliau? Beliau ini adalah pakar PAUD. Juga merupakan sekjen di BAN PDM bagian Pokja PAUD. Beliau membuat buku Aku Ingin Jadi Chef Hebat. Ini tentang berpikir komputasional. Nanti saya share filenya ya untuk ibu-ibu baca buat diceritain ke anak-anak juga bisa gitu ya. Ini buku karangan Ibu Irma Yuliantina. Kemudian kita akan membahas tentang penerapan kemampuan berpikir komputasional di PAUD dalam pembelajaran. Kira-kira gimana sih cara penerapannya ya? Nah, pelaksanaan berpikir komputasional diimplementasikan secara terpadu dalam pelaksanaan pembelajaran ya. Berpikir komputasional dibangun dalam setiap kegiatan anak secara terpadu dalam proses pembelajaran, bukan yang harus distimulasi secara khusus. Guru merencanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam RPP atau modul ajar. Dukungan guru mendorong anak-anak untuk memiliki kemampuan berpikir komputasional ya. Jadi ini sama aja sebenarnya kegiatan-kegiatan dalam komponen CT ini sudah kita laksanakan ya di sekolah yang seperti tadi kegiatan yang udah saya share foto-fotonya. Pasti kan ibu-ibu sudah melaksanakan ya. Jadi bukan merupakan hal baru kalau di kita ya. Nanti yang hal baru nanti yang kami dapatkan dari pelatihan akan saya share setelah ini. Nah, ini kira-kira kapan kemampuan berpikir komputasional dilakukan di PAUD? Nah, ini di kegiatan pembiasaan. Kemampuan berpikir komputasional dapat disimulasi guru pada kegiatan pembiasaan seperti mencuci tangan dan mengosok gigi ya. Kegiatan algoritma Ibu Nu ya, bisa kita pakai di kegiatan mencuci tangan dan menggosok gigi ya. Pasti kan rutin ya. Mungkin kalau menggosok gigi nggak rutin tiap hari ya istilahnya pasti minimal sebulan sekali ada ya. Tapi kalau cuci tangan kan pasti ya setiap hari sebelum makan gitu kita pasti ada kegiatannya. Nah, berarti kan ibu-ibu sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan algoritma setiap hari. Hanya baru mengetahui bahwa ini adalah kegiatan computational thinking atau berpikir komputasional. Nah, kemudian guru bercerita untuk pembuka tema dan hanya menceritakan detail-detail yang penting saja agar siswa dapat lebih mudah memahami cerita tersebut ya, seperti yang tadi cerita tentang Malin Kundang gitu ya. Yang ibu ceritakan cuman yang detail kan, nggak mungkin tentang yang ini Malin Kundang pada hari Minggu jam 2 siang lagi ngapain kan nggak ibu ceritakan ya seperti itu. Kemudian pembiasaan saat anak datang membuka sepatu dan menyimpan pada tempatnya merupakan bagian dari algoritma ya. Ini pembiasaan. Kemudian pada saat kegiatan main ya, kemampuan berpikir komputasional dapat distimulasi guru pada kegiatan main sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Misalnya pada tujuan pembelajaran mengenal bentuk dan ukuran, saat anak membangun rumah, anak bisa diajak untuk membuat pagar sesuai dengan pola yang diinginkan berdasarkan bentuk dan ukuran. Itu tadi betul ya, termasuk rekognisi pola. Misalkan anak-anak mau bikin pagarnya pakai balok yang panjang atau mau pakai balok yang kotak-kotak dijajarkan ya. Nanti mereka akan memilih sendiri tuh kira-kira yang cocok jadi pagar yang mana ya. Nggak mungkin nih kalau pagar kan rata nih ya. Nggak mungkin tiba-tiba mereka ngambil kotak segitiga bulat gitu. Kayaknya nggak. Jadi mereka nyari yang sejajar, yang sama bentuk dan ukurannya ya. Kemudian bermain peran memasak anak menuliskan resep makanan atau algoritma. Ini kita pakai Stack Burger ada juga medianya. eh Kalau nggak salah saya juga punya untuk print outnya ya, cuman saya lupa nanti saya cari dulu, nanti saya share. Kemudian ini langkah-langkah menyusun perencanaan pembelajaran yang selaras dengan kemampuan berpikir komputasional. Yang pertama, sama ya seperti bikin RPP ya, kita menentukan dulu tujuan pembelajaran yang diambil dari kurikulum satuan pendidikan.
Di sini masih ada yang pakai kurtilas, apa semuanya sudah pakai kurikulum Merdeka, Bu Ibu? Udah mencoba kurikulum Merdeka, tapi ya begitu kita belum begitu memahami secara detail seperti apa gitu ya, karena khususnya untuk lembaga kami mungkin belum ada pelatihan ataupun apa yang secara detail kurikulum Merdeka itu seperti apa gitu. Makanya kita mau tuh kalau misalnya ada yang bahasan tentang apa kurikulum gitu. Karena ya itu hanya melihat-lihat di YouTube, di Google gitu. Kami mencari dan sebenarnya tidak terlalu jauh ya dengan kelas juga sama aja. Sebenarnya cuma mungkin cara kayak RPP jadi RPPH jadi RPP gitu. Terusan kayak jadi RPP juga jadi ada modul ajarnya seperti mungkin cara itunya mungkin sama gitu. Itu seperti itu mungkin menurut menurut saya itu. Terima kasih, maaf. Iya, Jelas. baik Bu Un. Ya, karena kami pun pada saat visitasi akreditasi, lembaga masih dibebaskan, nggak harus selalu pakai kurikulum Merdeka. Seandainya masih menggunakan kurtilas itu diperbolehkan, asalkan kegiatan mainnya mengandung 3 jenis main, yaitu main sensori motor, bermain peran, dan main pembangunan ya. Jadi misalkan suatu saat ibu mau akreditasi ya istilahnya ya, ibu tuh satu hari kegiatannya harus ada 3 kegiatan itu Bu. Sensori motor itu berkaitan dengan motorik halus ya. Lalu bermain peran. Kayak misalkan ibu menyediakan misalkan mainan masak-masakan, dokter-dokteran atau boneka. Yang ketiga itu bermain konstruksi. Ibu bisa sediakan balok, Lego segala macam ya. Itu yang akan memfasilitasi anak. Apalagi sekarang ibu-ibu sudah eh, menanamkan pembelajaran berdiferensiasi belum ke anak-anak? Apa sudah paham pembelajaran diferensiasi itu apa ya kira-kira? Ada yang mau berkomentar mengenai pembelajaran berdiferensiasi? Nah, sedikit ya yang ilmu saya dapat pas jadi guru penggerak. Jadi anak kita itu kan ada 3 tipe ya Bu ya, audio, visual, dan kinestetik ya. Anggapan kita zaman dulu, anak-anak yang pinter dan baik itu, yang pas belajar duduk diam rapi memperhatikan guru ya. Nah, sementara anak-anak kita bukan tipe visual semua, bukan tipe audio semua, bukan tipe kinestetik. Jadi rata-rata eh kalau yang saya alami di sekolah ya, saya ngajar di kelas A. Rata-rata murid saya itu kinestetik karena mereka masih memiliki teori kelebihan energi ya Bu ya, teori surplus energi. Jadi memang mereka masih ada energi yang harus dihabiskan sehingga di kelasnya tuh nggak bisa tuh duduk diam rapi, paling hanya 5 menit gitu. Nah, karena di sekolah kita sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, jadi kita misalkan mau mengajarkan huruf A nih pada anak. Pada anak visual, kita bisa kasih gambar apel atau bentuk apel yang huruf A gitu ya. Tapi untuk anak audio, kita harus bercerita tentang apel. Untuk anak kinestetik, kita berikan kegiatan yang dia biasa bergerak. Misalkan, tolong cari apel yang guru sembunyikan. Nanti dia cari ke sana kemari. Nah, itu tetap menghabiskan energinya. Biasanya supaya saya bikin anak kinestetik itu fokus, saya bikin capek dulu. Bikin senam, terus kegiatan ice breaking. Pokoknya sebelum belajar anak kelas A itu biasanya saya bikin capek dulu, Bu. Keliling-keliling kelas, ngapain gitu ya. Biar mereka bisa fokus minimal istilahnya 10 menit aja supaya kita dapat eh, menerapkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran akan kita capai pada hari itu. Seperti itu, Bu ya. Jadi emang agak repot sebenarnya pembelajaran diferensiasi. Misalkan dulu kan kita kegiatan satu hari 3. Sekarang satu kegiatan aja harus kita pecah jadi 3 Bu. Buat anak visual, buat anak kinestetik, buat anak audio kayak seperti itu. Maka kitanya agak capek. Anak-anak merdeka, guru kurang penjajah. Nggak ya Bu ya. Oke, kembali ke sini. Oke. Kita rencanakan dukungan guru, baik pertanyaan atau pernyataan, agar tujuan pembelajaran serta kemampuan berpikir komputasional yang diharapkan tercapai ya.
Jadi ibu kolaborasi sama guru-guru yang lain gitu ya, supaya kita dapat menerapkan kemampuan berpikir komputasional pada tujuan pembelajaran. Nah, untuk memperkuat dukungan guru, maka ada beberapa hal nih Bu yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu guru perlu memahami tujuan pembelajaran dan kemampuan berpikir komputasional yang direncanakan dalam perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar. Kemudian penataan lingkungan main menyediakan ragam kegiatan main yang menyediakan berbagai alat dan bahan yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran dan berpikir komputasional. Selanjutnya, dukungan guru pada proses pembelajaran memastikan tercapainya tujuan pembelajaran dan berpikir komputasional dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan dari guru. Ya. Nah, Bu, biasanya di kelas itu, Ibu punya mainan apa aja, Bu? Di kelas boleh sharing, Bu? Di kelasnya ada mainan apa aja? Balok, Lego, puzzle. Mm-mm. Balok, Lego, puzzle. Itu termasuk ke dalam permainan apa tuh balok, Lego, dan puzzle? Meronceng gitu kan, kayak main congklak juga. Kalau di kami main beko, Mm-mm. permainan bekel, congklak, terusan ular tangga yang seperti tadi, terus Mm-mm. juga apa puzzle juga, Mm-mm. terus apa tuh ada main bowling tuh, bowling, Mm-mm. apalagi masih masih ada masih banyak yang cuman lebih ke mungkin kami itu ada kebetulan ada main apa tradisionalnya kayak angklung gitu. Jadi Mm-mm. cuman kalau angklung itu seperti itu, jadi anak-anak memang tidak begitu ini ya karena momennya. Terus satu juga kita kadang-kadang gitu mainnya itu pinginnya itu, tapi kalau kebanyakan itu ya kayak ronce baju gitu kan, terus kupu-kupu gitu, terusan menjahit, bukan meronce, menjahit gitu, menjahit kupu baju, terus main congklak bekel yang seperti itu, balok yang apa balok, terus jaring gitu, permainan jaring ya. Mm-mm. Anak-anak seru sih ketika uh, kalau kalau pengalaman di Pak itu, kalau saya lihat di kelas gitu seru. Dan ketika anak-anak sudah beres pekerjaannya, apa yang diperintahkan, dia bermain dengan bebas apa aja yang itu disediain di kelasnya gitu, masing-masing. Karena kebetulan saya sendiri memantau gitu per kelasnya gitu gitu Oh, Ibu karena sebagai kepala sekolah, Bu ya? ya saya sebagai kepala sekolah kebetulan. Ya mungkin itu. Oke, terima kasih, Bu Un. Ada yang menyediakan bahan alam nggak, Bu, di kelasnya? Misalkan dari kerikil, tutup botol, kardus, kayak gitu. Oh Istilahnya iya ada mainan ada loose part, lepas pasang. ya, itu kayak pasir ya, pasir, permainan pasir, terusan juga botol. Kalau itu kalau permainan yang kayak main gelembung atau apa, itu biasanya kami terapkan itu di kelas, di kelompok playgroup gitu. Kebetulan ada playgroup juga dari umur usia 2 tahun setengah di kami gitu. Ya itu permainan karena nggak di apa dipegang, pegang apa kecil atau akun apa gitu, baca atau menulis lah intinya gitu. Jadi Mm-mm. sehari-harinya main permainan seperti itu, dan itu pun kami sekolahnya cuma 3 hari ataupun 2 hari gitu dalam 1 minggu, ataupun ada yang setiap hari, ya itu kemauan anaknya sendiri gitu. Takutnya nanti anak itu bosan gitu atau apa kalau kita disuruh setiap hari masuk selama 1 minggu 5 hari itu gitu. Jadi kami peraturannya 2 hari, hanya 2 hari. Tapi alhamdulillah gitu, karena anak-anak mungkin di sekolahnya pun hanya main gitu kan, gitu hanya main, tapi memang dengan aturannya gitu, anak-anak mulai senang terlihat gitu, terlihat walaupun hanya main prosotan gitu kan, main prosotan, main puzzle ataupun bak, kadang-kadang main gelembung air, main air gitu, tapi seru kelihatannya gitu. Oke. Itu mungkin pengalaman di
Iya, baik, kelembagaan. Bu. Terima kasih, luar biasa, Bu ya. Oke, nih saya akan menjelaskan sedikit tentang miskonsepsi berpikir komputasional ya, karena mungkin ini hal baru bagi kita ya. Jadi kadang kita salah kaprah tentang berpikir komputasional. Sorry. Yang pertama ya, definisi berpikir komputasional harus menggunakan komputer. Itu keliru ya. Jadi nggak harus menggunakan komputer. Seperti kegiatan-kegiatan yang tadi kita bahas kan itu tidak memakai komputer. Lalu harus 4 komponen dan secara berurutan. Ya. Faktanya nggak harus, Bu. Boleh apa aja yang Ibu pakai. Yang penting ada dari salah satu komponen itu. Kemudian berpikir komputasional dianggap sebagai kurikulum baru. Tadi sudah dibahas oleh Bu Yuni, dari semenjak 6 tahun yang lalu itu sebenarnya sudah muncul ya. Eh, dia adalah masuk ke dalam muatan IKM dan tidak ada TP khusus untuk berpikir komputasional. Hal penting yang harus kita pelajari adalah, yang perlu dibenahi adalah cara berpikir atau mindset guru, kegiatan mainnya, dan dukungan gurunya. Tolak ukur anak sudah mampu berpikir komputasional adalah anak memiliki kemampuan yang lebih kreatif, anak lebih teratur, dan anak lebih kritis. Yang penting dari berpikir komputasional adalah ketika menghadapi masalah yang kompleks, dapat menyelesaikannya dengan baik di masa depan. Di masa depan, pekerjaan berbeda-beda, maka harus cakap dengan menggunakan komputer dan teknologi. Nah, ini tugas ibu ya selanjutnya ya. Kenapa bisa sampai tanggal 24? Karena ada kegiatan merancang 2 sampai 4 ragam main dalam penerapan berpikir komputasional ya. Nanti ibu bikin nih ada kegiatan main 2 sampai 4. Boleh dekomposisi, boleh abstraksi, boleh rekognisi pola, boleh dekomposisi ya, algoritma itu ya. Ibu rancang 2. Misalkan yang pertama, oh saya mau bikin kegiatan menanam ini deh, sereh misalkan ya yang gampang. Berarti kan ibu harus cara-caranya, ibu menyiapkan polybag, tanah, sekop, terus sereh yang batangan ya. Terus cara-caranya ibu tuliskan. Nanti saya berikan formatnya ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang menggunakan alat ya. Ini ada yang kemarin kita pelajari dari Korea, ada AI Dollcat, AI Speaker Clova. Nih, ini yang kita pelajari pakai coding robot Trutu. Nah, kemudian ini nih. Ini Happy Maps. Terlihat jelas nggak ya kotaknya? Nah, jadi ini tujuannya. Ini ada monster. Monster ini pengen makan apel, tapi dia jalannya harus menggunakan panah. Kira-kira gimana cara monster ini makan apel? Dengan melewati sini. Nah, misalkan kalau dia mau ke atas kan ya, berarti dia harus geser ke sini ya. Ini kita kasih tanda panah ke arah kanan. Kemudian, bentar saya cek ini, Pak. Oke, nih. Ini berarti kita tambah panah ke arah kanan, Ibu, seperti ini. Nah, terus kalau sini ke atas. Wah, tapi belum nyampe. Oh, berarti salah nih, bukan begini urutannya gitu. Berarti di sini kita ke atas dulu tanda panah, lalu kita kasih panah ke arah kanan. Nah, berarti si monster ini, slabber ini berhasil makan apel. Ya, sama seperti ini nih. Ini si slabber ini mau makan pisang. Gimana caranya biar dia cepat ke pisang? Apakah dia harus muter ke sini dulu, lalu ke sini? Apakah dia cukup turun ke sini memakan pisang? Kalau ke sini kan dia nggak dapet ya, harus langsung ke sini nih. Terus bergeser. Jadi urutannya kita bikin sini panah, lalu turun ke bawah, lalu ke kanan. Seperti itu. Ini sedikit permainan dari Slabber Happy Maps. Kemudian ada, bentar, ini beberapa kegiatan. Oh ya, bentar saya liatin. Ini foto-foto kegiatan ketika kita pelatihan di Millennium Hotel Siri. Pengajar kita adalah opa-opa Korea yang lucu-lucu. Di sini mereka mahasiswa S2 di Korea National University of Education.
ada yang sebagai guru SMA juga. Jadi mereka mengajarkan tentang eh, beberapa games yang menggunakan komputer. Saya stop share dulu ya. Saya akan memperlihatkan beberapa kegiatan yang bisa kita terapkan di anak-anak. Ibu sudah pernah mendengar AI for Ocean belum? Apakah ada yang sudah mendengar AI for Ocean? Nah, saya akan ini ya. eh, Ibu kalau di sekolah punya laptop, nanti boleh kita bermain AI for Ocean. Sebentar, saya ini dulu. Saya izin share lagi. Oke. Nah, ibu-ibu nanti buka Google ya. Caranya buka Google, Google Chrome. Ibu ketik di Chrome ini AI ya, AI for Ocean. Nanti di materi ada link-linknya yang bisa diklik ya Bu ya. Nih, Ibu pilih yang paling atas nih, AI for Ocean. Ini kegiatan untuk rekognisi pola ya, atau dekomposisi juga bisa. Kita masuk ke AI for Ocean. Nah, lalu ada tombol continue di sini. Ibu klik continue. Ini agak loading ya. Nah, ini permainan untuk anak-anak ya. Kita harus bisa memisahkan mana yang ikan dan mana yang bukan ikan. Ya, ini. Coba, oke. Nah, AI nggak tahu nih ikan yang mana, yang bukan yang mana. Kita harus kasih perintah supaya AI-nya bisa memilih mana yang ikan, mana yang bukan. Nah, ini ada pilihan not fish atau fish ya. Nanti Ibu arahkan kalau yang kanan itu ikan, yang kiri itu bukan ikan. Ya. Ini ikan atau bukan Bu Ibu? Kan. Kan. Kalau ikan kita kliknya yang kiri apa yang kanan? Kanan Ya, Bu. ya fish. Oke. Kalau ini ikan bukan? Bukan. Berarti not fish. Kiri. Ini ikan. Ini ikan. Fish. Ini Ikan. ini iklan dulu nih. Nih, nih. Oke. Kita ambil contoh 20 lah ya. 20 yang termasuk ikan dan bukan ikan. Ini anak-anak nanti seru Bu. Ini bisa di handphone juga Bu ya. Ketik aja AI for Ocean di Google. Ini iklan tapi pengetahuan ya. 20% polusi apa laut datang dari land debris and estimated cost 13 juta per tahun. Oke. Ini not fit, not fish, fish, fish. Oke, not fish. Oke, kalau udah kita continue. Nah, kita akan melihat apakah benar AI ini seperti ini. Coba kita lihat ya. Nah, ke sensor loh. Oh, itu ke sensor ikan ya. Kenapa ya? Nah, berarti perintah kita kurang spesifik. Nah, ada yang bisa masuk, ternyata ada yang bukan ikan juga kedeteksi. Ya, kenapa kira-kira seperti itu ya? Karena perintah yang kita masukkan buat AI itu belum spesifik. Nah, oke.
berdasarkan perintah, ini ada beberapa objek yang diidentifikasi sebagai AI sebagai ikan, ya. Nih, nanti lagi. Kalau di saya lagi hujan, mohon maaf kalau tiba-tiba sinyalnya. Sebenarnya ini masih panjang langkahnya ya, cuman saya stop dulu karena masih ada beberapa yang akan saya sharing lagi. Di sini, oke, saya coba ini dulu, share ini. Nah, di sini ada beberapa aktivitas dengan alat yang bisa Ibu manfaatkan untuk di sekolah ya. Di sini ada AI for Ocean yang tadi, ada Auto Draw untuk menggambar, ada Chrome Music Lab atau Songmaker, ada Google Art and Culture, ada Chromatic Chroma Key, dan Scratch Junior. Sebenarnya ini kalau untuk dilaksanakan pelatihan untuk hari ini kayaknya nggak kejangkau ya karena prosesnya lama dan bertahap. Jadi saya cari yang gampang aja. Kita mau ke Pro Music Lab ya. Nih. Pertama nanti Ibu ke Google lagi seperti biasa. Ya, oke, saya share dulu. Kita ketik di Google itu From Music Lab. Nanti Ibu ketik seperti ini ya, From Music Lab. Nih. Ini nanti Ibu pilih ada share piano, ada songmaker, ada rhythm, ada spektrogram ya. Ini banyak sekali permainan yang menarik nih. Seperti ini nih ya. Oh bentar, saya belum share ini dulu. Saya lupa share suara ini. Nah, ini di Chrome Music Lab ini, misalkan kita mau bikin melody maker ya. Ibu tinggal anak-anak taruh nih, misalkan ini mau bikin ini, warnanya bebas. Nanti dia pilih. Nggak apa-apa, asal aja Bu. Oh, klik sembarangan ya istilahnya, ini contoh. Nanti tinggal dimainkan. Itu jadi anak-anak buat musik seperti itu. Mohon maaf, agak kurang terdengar karena ya. Nah, ini seperti ini melody maker. Kemudian ini ada share piano. Aduh, sinyal hujan. Maaf ya. Ini anak-anak bisa bermain piano di sini, Bu. Jadi nggak perlu download aplikasi gitu ya. Kalau di handphone mungkin lebih enak ya karena langsung jari-jari mereka yang memencet seperti itu. Nah, ini salah satu permainan dari computational thinking yang memakai alat ya. Ini banyak banget Bu ya. Nanti Ibu bisa coba satu-satu. Jangan lupa ininya Chrome Music Lab. Nanti materinya ada di PowerPoint. Dia ada di bagian link-link, tinggal diklik saja linknya. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian, sebentar, saya cek lagi. Oke. Oke, Ibu, karena ternyata waktunya sebentar lagi ya, 11.45 tuh kita harus masuk ke breakout room. Jadi saya berikan sedikit eh, contoh tugasnya ya, seperti apa. Ntar saya cari. Oke, saya share dulu. Nih, nanti kan rencananya
kita akan mengumpulkan tugas untuk dibuat ke dalam buku ya. Jadi nanti yang harus ibu-ibu lakukan pada saat kegiatan di luar daring ini ya, kegiatan luring itu, ibu di sekolah sambil iseng lah ya, lagi ada waktu, ibu buat seperti ini formatnya ya. Boleh bentuknya boleh dalam seperti apa aja, yang penting ada kegiatan, ada tujuan pembelajarannya. Ibu mau ngajarin apa nih ke anak-anak? Lalu rancangan agama ini apa nih judulnya? Misalnya menanam toga misalkan ya. Terus alat bahannya dideskripsikan. Lalu di sini komponen berpikir kontes ini dituliskan misalkan algoritma gitu ya. Nah, di sini nanti ibu boleh membuat 2 sampai 4 ragam main kegiatan. Yang sudah pernah dilaksanakan pun boleh. Misalkan ibu, oh saya udah pernah main engkle. Nanti ibu tulis di sini tujuan pembelajarannya. Rancangan agama ini kasih judul bermain engkle. Terus alat bahannya dituliskan di sini apa aja. Terus komponennya yang mana? Oh, engkle masuknya ke mana ya? Oh, masuknya ke algoritma gitu misalkan. Boleh langsung ditulis seperti ini. Atau misalkan, oh saya kegiatannya belum dilaksanain nih, tapi saya mau membuat sate buah istilahnya. Boleh. Nanti ibu tulis di sininya rancang kegiatan mainnya sate buah. Tujuan pembelajarannya misalkan apa yang ibu lihat di RPP ibu ya. Kemudian alat bahannya dideskripsikan, misalkan kita membutuhkan buah-buahan, misalkan melon, semangka, pepaya, apa gitu ya, tusuk gigi, tusuk sate, dan lain-lain. Langkah-langkahnya juga dijabarkan, Bu. Langkah-langkahnya seperti apa? Saya berikan contoh yang saya laksanakan ya. Cuman kalau yang saya laksanakan sih sebenarnya detail. Hmm, sebentar. Tapi ibu tidak perlu sedetail saya sih. Saya share screen dulu. Hmm, 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 hmm. Mana ya? Picture. Sebentar. Oh ya, ini dia. Nah, ini waktu itu yang saya laksanakan di presentasi bersama Korea National University. Kalau ini kan detail banget Bu ya, ada 5W plus 1H. eh, Tujuan saya membuat ini apa? Saya waktu itu bikinnya algoritma, Bu. Algoritmanya computational thinking in mini gardens, algorithmic step in planting family medicinal plant. Jadi saya kegiatannya menanam toga, tanaman obat keluarga. Di sini kalau ini kan detail, buat apa apa ini, terus kenapa, kapan dilaksanakannya, siapa yang terlibat, bagaimana caranya. Nah, yang ibu nanti perlu laksanakan hanya ini aja, misalkan alat dan bahan, caranya. Terus ini masuknya kemana? Kalau saya masuknya ke algoritma, jadi makanya di sini tulisnya algoritmik seperti itu. Kemudian ada juga yang contoh, nih ya, agak lama karena sinyal. Nih, jadi kalau yang udah pernah dilaksanakan boleh pakai foto-fotonya Bu ya, kegiatannya apa aja, langkah-langkahnya seperti apa, dokumentasinya seperti itu ya, Ibu. eh, di sini saya baru masukin fotonya ya, belum kata-katanya. Nanti kata-katanya bisa Ibu tambahin. Dokumentasinya kalau udah pernah dilaksanakan boleh dimasukkan. Ini misalkan kegiatan abstraksi, kebetulan di sekolah saya tuh ada sedikit lahan yang ditanami oleh cabe, tomat segala macam. Saya meminta anak-anak untuk mengumpulkan
cabai yang merah. Ini dalam termasuk kegiatan abstraksi karena dia hanya memperhatikan detail-detail yang yang saya perintahkan. Jadi saya meminta mereka untuk mengambil cabai yang berwarna merah. Kemudian mereka hanya memetik yang berwarna merah, tidak ada cabai yang berwarna hijau yang mereka petik seperti itu. Nah, mungkin itu oke. Untuk mengenai tugasnya, apa ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Silakan. Ibu, maaf, tadi kebetulan saya terlempar ya dari Zoom-nya soalnya sinyalnya agak leblak. Ya, Boleh diulang kembali, Bu? Maaf, mohon maaf. tugasnya ya. Oke, saya share dulu ya tugasnya. Nih, ini tugasnya Ibu membuat 2 sampai 4 rancang main ya, ragam main. Di sini satu ragam main satu halaman. Jadi nanti teknisnya sama Pak Bagus ya kalau nggak salah mau lewat Canva ya. Cuman ini Ibu nanti bisa rancang di kertas dulu, oret-oret dulu istilahnya ya. Ibu mau bikin apa? Ada 2 sampai 4. Boleh milih algoritma, abstraksi, rekognisi pola, maupun dekomposisi ya. Kayak misalkan yang tadi menanam tanaman kan masuknya ke algoritma. Nanti di sini di yang komponen berpikir komputasional, Ibu tulis algoritma. Kemudian di rancangan raga main, Ibu tulis menanam wortel. Lalu tujuan pembelajarannya Ibu tulis sesuai yang di RPP. Misalkan anak mampu mengenal apa gitu istilahnya ya. Kemudian alat bahan dan langkah-langkah ditulis Bu. Ibu untuk melakukan kegiatan itu butuh apa aja nih? Misalkan butuh tanah, butuh polybag, butuh sekop atau apa. Nah, terus langkah-langkahnya ditulis juga di sini ya. Boleh dioret-oret dulu. Kalau seandainya, jadi ada 2 pilihan nih. Enggak 2 pilihan sih istilahnya. Kalau ibu udah pernah melaksanakan, boleh dimasukin, ada kegiatan foto-fotonya dimasukin juga. Tapi seandainya ini masih dalam rencana nih, oh ibu nanti kayaknya niat mau bikin kegiatan apa gitu, ini boleh ininya aja, rancangannya aja. Tapi seandainya sudah pernah dilaksanakan, boleh disertakan dengan foto-foto. Tapi jika belum, boleh rancangannya saja. Nanti kira-kira sebelum diketik atau dimasukkan ke dalam Canva, Ibu bikin dioret-oret dulu aja di kertas HVS dulu gitu istilahnya. Apa yang akan Ibu rancang buat kegiatan ragam main anak. Tema bebas ya, tema bebas, komponen city-nya bebas. Mau hanya satu komponen boleh, mau digabung boleh. Misalkan ada kegiatan mencuci tangan kan dia bisa masuk algoritma, bisa masuk dekomposisi. Itu kan berarti dia gabungan ya dalam satu kegiatan itu ada beberapa komponen berpikir komputasional yang masuk seperti itu ya Bu ya. eh saya kirim file-file dulu ya di apa namanya di grup chat biar nanti Ibu ada bayangan kira-kira apa aja yang harus dilaksanakan. Sebentar. Nah ini ada buku Bu Irma. Nanti kalau udah saya share langsung di ini aja Bu ya, langsung di download karena khawatir kalau sudah masuk ke grup besar tidak bisa lagi di download. Oke, ini masih saya proses kirim-kirim dulu. Hmm, Program main. Kalau untuk materi nanti di share sama Pak Bagus Bu ya, ada linknya yang beserta link YouTube. Saya akan share yang ada di sini. Sebentar.
Share. Terus saya juga akan share. Eh, oh sorry, kok jadi direct message? Maaf. Sorry. Saya ulang. Future. Bu Irma. Lalu dokumen. Oke. Sambil menunggu masuk semua ke kolom chat, ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Ada yang belum paham harus ngapain-ngapain? Oh iya, jangan lupa isi absennya, Bu ya. Isi absensinya. Oke. Baik, saya rasa materinya cukup sampai di sini. Apa ada pertanyaan untuk ibu-ibu semuanya? Untuk rancangannya, Bu, eh, kita bikinnya berapa, Bu? Dua atau empat Dua, atau seperti apa? ya, minimal 2, maksimal 4. Oh iya, iya. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kalau ibu punya ide-ide kreatif gitu terkaitan dengan komponen Siti tadi, computational thinking, boleh ibu eh, masukkan ide-idenya. Untuk sementara, ibu oret-oret dulu aja gitu. Biasanya kadang lamanya tuh didesain, Bu. Jadi kalau udah masuk ke Canva tuh kadang lamanya nyari ini bentuk ini bagus, gambar ini. Jadi saran saya sih, ibu potret dulu di HVS ya, rancangannya seperti apa. Baru setelah itu ibu desain di Canva. Kalau pengalaman saya gitu, saya kalau soalnya orang visual ya, jadi kalau saya langsung ngerjain di Canva, saya jadi fokus ke tampilannya gitu, ke kegiatannya kadang, aduh, nanti deh, yang penting tampilannya bagus dulu gitu. Jadi lebih baik nanti. Ibu mohon tanya, Mangga, mangga. ya, untuk deadline terakhirnya tugas itu ini dan apakah disertakan foto kegiatan anaknya? Kalau misalkan yang sudah pernah dilaksanakan dan ibu ada fotonya, silakan dimasukkan. Tapi seandainya baru rencana yang akan ibu terapkan dan dalam waktu sampai tanggal 24 itu belum dilaksanakan, nggak apa-apa rancangannya aja. Jadi belum perlu pakai foto kegiatannya. Ya. Jadi kemarin itu kita sempat diskusi sebaiknya dilaksanakan apa enggak ya. Cuman karena posisinya kan waktunya mepet ya 19 sampai 24. Ibu-ibu kan ada yang sambil kuliah, sambil ngajar gitu. Apalagi harus mikirin dulu nih ide mau ngapain ya. Nanti takutnya eksekusinya agak repot. Jadi ibu lihat kembali. Kan biasanya kita di grup udah ada foto-foto kegiatan ya. Oh, kayaknya kita udah pernah nih ngelaksanain ini. Nah, kalau udah pernah ngelaksanain nggak apa-apa. Kasih fotonya satu pun nggak apa-apa. Misalkan yang lagi anak udah megang hasil sate buah misalkan. Atau anak megang apa, itu boleh dimasukkan. Ya. Tapi kalau misalkan keburu nih. Besok nih mau ngelaksanain bikin sate buah. Boleh. Langsung difoto kegiatan beserta step-stepnya ya. Seperti itu, Bu. Oke, untuk deadline-nya Ibu? Deadline-nya tanggal 24 ya Pak Bagus ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Ya, tanggal 24 Ibu. Nanti ada link pengiriman. Iya, nanti ada dari Pak Bagus untuk pengirimannya seperti apa melalui Canva atau apa nanti di-share oleh Pak Bagus. Untuk materi Oke. ini masih ada yang ingin ditanyakan Ibu? Masih ada yang mungkin, aduh masih bingung nih. Yang penting Ibu sudah
sedikit memahami lah ada 4 komponen Siti. Coba kita flashback lagi Bu, ada 4 komponen computational thinking apa aja sih isinya? Dekomposisi, Dekomposisi, terus abstraksi, abstraksi, terus Pola. rekognisi rekognisi pola pola, sama oke, satu lagi. algoritma. Oke, Algoritma. iya. Kalau dikasih contoh dekomposisi itu contohnya apa tadi ya? Yang itu Bu, metik cabai rawit. Metik cabai rawit boleh, tapi itu lebih ke ya dekomposisi. Oke, abstraksi sebenarnya juga. Kemudian yang ini rekognisi pola apa tadi? Contohnya. Membangun ini Bu, Balok, membangun Kak. dari balok seperti itu. Oke, boleh. Sate Sate buah buah, juga. oke. Ya, algoritma kayaknya yang paling gampang ya. Ya, Apa tuh algoritma apa aja contohnya? Cuci tangan. Cuci tangan. Tangan, Gosok gigi. gosok gigi, Sikat gigi. pakai sepatu. Untuk Oh, ini algoritma juga, itu lebih ke pembiasaan, Bu. iya itu Pergi masuk ya. sekolah, Bu. Ya betul, algoritma itu rata-rata masuknya ke pembiasaan. Jadi yang paling gampang kayaknya yang algoritma ya. Kalau ini juga bisa Bu, nyuci baju itu masuk ke dekomposisi. Kan biasanya cuci baju itu ada ininya juga ya. Kita pisahin dulu baju yang besar, yang kecil, yang kotor Prakteknya. dikit kayak gitu ya, seperti itu. Ya, Ibu nanti bisa pelajari lagi contoh-contohnya seperti apa. Ya. Mohon maaf mungkin penyampaian saya terlalu cepat atau ada yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan ibu-ibu di waktu liburnya untuk berbagi ya, kita sharing tentang berpikir komputasional. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi buat kita bersama untuk membedah lebih lanjut ya. Sebenarnya masih banyak yang pengen kami bagikan ya, hanya karena keterbatasan waktu. Mohon maaf hanya eh, sedikit ya pengalaman dari kami. Mohon kiranya bisa menjadi sedikit apa ya, pencerahan atau ide untuk melaksanakan kegiatan berpikir komputasional di sekolah ya Ibu-ibu ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Nanti kita kembali ke room besar ya. Terima kasih sekali lagi atas sharingnya. Saya mohon diberikan pintu maaf jika terlalu cepat dan ada kesalahan. Kita sama-sama menutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita ke room besar ya, Pak Bagus ya. Iya, Bu. Oke. Keluar dari bor. Oke, kita keluar bor, kita masuk ke room besar ya, Bu ya. Terima kasih semuanya. Oh, Bapak boleh foto bersama dulu, Pak. Kita Oh iya. Ya. boleh. Ibu boleh dibuka kameranya yang Tuh. bisa dibuka kameranya. Ya, kenang-kenangan Bu ya. Ya, sudah siap. Oke, satu. Sudah semua kah? Sudah semua Kak Ibu-ibu buka kameranya? Gak apa-apa yang bisa aja ya. Oke. Oke. Lagi berfoto ini. Bagus di situ. Oke, baik. Ambilkan amplop. Pak Bagus, terima kasih teman-teman. Kita kembali ke Oke. grup besar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.